Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Bani An-Najjar pada Jumat 12 Rabiul Awal 1 Hijriah bertepatan dengan 27 September 622 Masehi. Ketika unta yang beliau tunggangi berhenti dan menderum di pekarangan di depan rumah Abu Ayyub, beliau bersabda, "Disinilah tempat tinggal, insya Allah." Maka beliau menetap di rumahnya. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun masjid. Tepat di tempat menderumnya unta itulah beliau memerintahkan untuk membangun masjid. Karena itu beliau membeli tanah tersebut dari dua anak yatim yang menjadi pemiliknya. Beliau terjun langsung dalam pembangunan masjid itu, memindahkan bata dan bebatuan, seraya bersabda, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansor dan Muhajirin." Beliau juga bersabda, "Para pekerja ini bukanlah para pekerja Khaybar. Ini adalah pemilik yang paling baik dan paling suci." Sabda beliau ini semakin memompa semangat para sahabat dalam bekerja, hingga salah seorang di antara mereka berkata, "Jika kita duduk saja sedangkan Rasulullah SAW bekerja, itu adalah tindakan orang yang tersesat." Sementara di tempat tersebut ada kuburan orang-orang musyrik, puing-puing reruntuhan bangunan, pohon kurma dan sebuah pohon yang lain. Rasulullah SAW pun memerintahkan agar kuburan-kuburan itu dibongkar, puing-puing bangunan diratakan, dan pepohonan ditebang. Beliau juga menetapkan arah kiblat masjid yang saat dibangun masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dua pinggiran pintu masjid terbuat dahulu dari batu, dindingnya dari batu bata yang disusun dengan lumpur tanah, atapnya dari daun kurma, tiangnya dari batang pohon, lantainya dibuat menghampar dari pasir dan kerikil-kerikil kecil, dan pintunya ada 3. Panjang bangunannya ke arah kiblat hingga ke ujungnya adalah 100 hasta dan lebarnya hampir sama. Fondasinya kurang lebih 3 hasta. Beliau juga membangun beberapa rumah di sisi masjid. Dinding rumah tersebut dari susunan batu dan bata. Atapnya dari daun kurma yang disanggah beberapa batang pohon. Itulah bilik-bilik untuk istri-istri beliau. Setelah semuanya selesai, beliau pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumah tersebut. Masjid tersebut juga berfungsi sebagai balai pertemuan dan tempat untuk mempersatukan berbagai unsur kabilah dan sisa-sisa pengaruh perselisihan pada masa jahiliyah. Selain itu juga sebagai tempat untuk mengatur segala urusan dan sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. Di samping semua itu, masjid tersebut juga berfungsi sebagai tempat tinggal orang-orang muhajirin yang miskin, yang datang ke Madinah tanpa memiliki harta, tidak mempunyai kerabat dan masih bujangan atau belum berkeluarga. Pada masa-masa awal hijrah itu juga disyariatkan azan, sebuah seruan yang menggema di angkasa 5 kali setiap harinya. Suaranya memenuhi seluruh pelosok. Selain membangun masjid sebagai tempat untuk mempersatukan manusia, Rasulullah SAW juga mengambil tindakan yang sangat monumental dalam sejarah, yaitu mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan ansor. Ibnul Qayyim mengatakan, kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang ansor di rumah Anas bin Malik. Mereka yang dipersaudarakan ada 90 orang. Separuh dari muhajirin dan separuhnya lagi dari ansor. Beliau mempersaudarakan mereka agar tolong menolong, saling mewarisi harta jika ada yang meninggal dunia di samping kerabatnya. Ketetapan saling mewarisi ini berlaku hingga perang Badar. Hak saling mewarisi itu dihapus hukumnya ketika Allah menurunkan ayat yang artinya, dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat. Surat Al-Anfal ayat 75.
Dikatakan pula bahwa Muhajirin dipersaudarakan untuk kedua kalinya dengan sesama mereka. Namun yang pasti adalah persaudaraan yang pertama. Meskipun Muhajirin memiliki ikatan yang lebih dominan dari sisi persaudaraan karena Islam, kesamaan negeri, kekerabatan, dan nasab, jika dibandingkan ikatan persaudaraan dengan Ansor yang memiliki banyak perbedaan latar belakang. Makna persaudaraan ini sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Al-Ghazali bertujuan agar fanatisme jahiliyah menjadi lenyap dan tidak ada yang membela selain Islam. Di samping itu agar perbedaan keturunan ras dan daerah tidak mendominasi dan seseorang tidak merasa lebih unggul atau lebih rendah kecuali karena ketakwaannya. Rasulullah SAW menjadikan persaudaraan ini sebagai ikatan yang benar-benar harus dilaksanakan, bukan sekedar isapan jempol dan omong kosong belaka. Persaudaraan tersebut harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata, yang mempertautkan darah dan harta, bukan sekedar ucapan salam di bibir lalu setelah itu hilang tanpa kesan sama sekali. Dan tujuan tersebut terrealisasi dengan baik. Dorongan perasaan untuk mendahulukan kepentingan yang lain, saling mengasihi, dan memberikan pertolongan benar-benar bersemayam dalam persaudaraan ini, mewarnai masyarakat yang baru dibangun dengan beberapa gambaran yang mengundang decak kagum. Al-Bukhari meriwayatkan bahwa ketika orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ar-Rabi. Sa'ad berkata kepada Abdurrahman, "Sesungguhnya aku adalah orang paling banyak hartanya di kalangan Ansor. Ambillah separuh hartaku itu. Aku juga mempunyai 2 istri. Maka lihatlah mana yang engkau pilih, agar aku bisa menceraikannya jika masa iddahnya sudah habis, nikahilah dia." Abdurrahman berkata, "Semoga Allah memberkahi bagimu dalam keluarga dan hartamu. Lebih baik tunjukkan saja mana pasar kalian." Maka orang-orang menunjukkan pasar Bani Qainuqa. Tak seberapa lama kemudian, dia sudah mendapatkan sejumlah samin dan keju. Jika pagi hari dia sudah pergi untuk berdagang. Suatu hari dia datang dan di bajunya terlihat ada warna kuning bekas minyak wangi wanita. "Bagaimana keadaanmu?" tanya Rasulullah SAW. "Saya sudah menikah," jawabnya. "Berapa banyak mas kawin yang engkau serahkan kepada istrimu?" tanya Rasulullah SAW. Dia menjawab, "Beberapa keping emas." Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, orang-orang Ansor berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Bagilah kebun kurma milik kami untuk diberikan kepada saudara-saudara kami." "Kami mendengar dan kami taat," kata mereka. "Tak perlu," jawab beliau, "cukuplah kalian memberikan bahan makanan pokok saja, dan kami bisa bergabung dengan kalian dalam memanen buahnya." Ini menunjukkan betapa besar kemurahan hati kaum Ansor terhadap saudara-saudara mereka dari Muhajirin. Mereka rela berkorban lebih mementingkan kepentingan persaudaraannya dari kaum Ansor, kecuali sekedar makanan yang bisa menegakkan tulang punggung mereka. Pertautan persaudaraan ini benar-benar merupakan tindakan yang sangat tepat dan bijaksana, karena bisa memecahkan banyak problem yang sedang dihadapi kaum muslimin. Itulah kisah awal pembangunan Masjid Nabawi serta persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin.